Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rianti dengan nomor induk mahasiswa 24101161200016. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan materi linguistik umum, yaitu semantik. Secara etimologi, semantik adalah pembelajaran tentang makna tanda, atau bisa disebut semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. Dalam semantik ini, kita akan mempelajari jenis-jenis makna, relasi makna, perubahan makna, jenis perubahan makna, medan makna, dan komponen makna. Langsung saja yang pertama, yaitu jenis makna. Jenis makna ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Contohnya itu kata kuda. Kata kuda memiliki makna sejenis binatang yang biasa dikendarai. Atau mudahnya itu, makna leksikal adalah makna yang ada dalam kamus. Selanjutnya, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang hadir akibat adanya proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses afiksasi atau perimbuhan, contohnya, kata awalan ber pada kata dasar kuda akan menghasilkan makna gramatikal mengendarai kuda. Lalu selanjutnya proses reduplikasi. Proses reduplikasi ini digunakan untuk menyatakan makna jamak. Contohnya, kata buku bermakna sebuah buku menjadi buku-buku yang bermakna banyak buku. Lalu yang terakhir proses komposisi atau penggabungan. Contohnya kata dasar sate, jika digabungkan dengan kata ayam akan menghasilkan makna gramatikal asal bahan. Lalu yang kedua, kata dasar sate jika digabungkan dengan kata dasar Madura akan menghasilkan makna gramatikal asal tempatnya. Selanjutnya makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam satu konteks. Misalnya makna konteks kata kepala pada kalimat pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Kalimat kedua, sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Pada kalimat pertama, kata kepala merujuk pada bagian tubuh manusia yang berada di atas. Lalu pada kalimat kedua, kata kepala merujuk pada posisi atau jabatan seseorang di dalam institusi, yaitu pemimpin atau pengelola sekolah. Dengan demikian, makna kontekstual adalah makna yang mengacu pada konteks untuk mendukung kejelasan makna dari suatu kalimat. Lalu selanjutnya makna referensial dan non-referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya. Contohnya meja dan kursi termasuk kata yang bermakna referensial karena keduanya mempunyai referen. Sebaliknya kata karena dan tetapi tidak memiliki referen, jadi kata karena dan tetapi termasuk kata yang bermakna non-referensial. Selanjutnya ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah leksem. Contohnya, kata kurus bermakna denotatif, yaitu keadaan seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal. Lalu makna konotatif adalah makna yang berhubungan dengan nilai rasa orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya, kata kurus, ramping, dan kerempeng itu kan memiliki makna denotatif yang sama, yaitu seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal atau seseorang yang tidak gemuk. Dalam makna konotatif, kata kurus, ramping, dan kerempeng ini memiliki nilai rasa yang berbeda. Kata kurus berkonotasi netral, kata ramping memiliki konotasi positif karena orang akan senang jika dikatakan ramping. Sebaliknya, kata kerempeng berkonotasi negatif karena memiliki nilai rasa yang tidak mengenakan. Orang akan merasa tidak suka kalau dikatakan kerempeng. Selanjutnya itu makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Misalnya kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai.
dan kata rumah memiliki makna konseptual, yaitu bangunan tempat tinggal manusia. Jadi, makna konseptual sesungguhnya sama saja dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Lalu makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian, seperti itu. Selanjutnya itu makna kata dan makna istilah. Contohnya pada kalimat pertama, tangannya luka kena pecahan kaca. Kalimat kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Dalam makna kata, leksem tangan dan lengan pada kedua kalimat tadi memiliki makna yang sama. Sebaliknya, dalam makna istilah, kata tangan dan lengan dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan tangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Lalu yang terakhir, makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Umpamanya, secara gramatikal, bentuk menjual rumah bermakna yang menjual akan menerima uang dan yang membeli akan menerima rumahnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia, bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna tertawa keras-keras. Jadi, makna seperti bentuk menjual gigi itulah yang disebut makna idiomatikal. Berbeda dengan idiom yang maknanya tidak dapat diramalkan secara leksikal maupun gramatikal, maka yang disebut peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi. Umpamanya itu peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, bermakna orang yang banyak cakapnya biasanya tidak berilmu. Makna ini dapat ditarik dari asosiasi, tong yang berisi bila dipukul tidak mengeluarkan suara atau bunyi, tetapi tong yang kosong akan mengeluarkan bunyi yang keras. Seperti itu. Jadi, materi selanjutnya yaitu relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna, biasanya dibicarakan masalah-masalah yaitu pertama, ada sinonim, kedua, antonim, ketiga, polisemi, yaitu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang keempat, homonimi, dua buah kata atau satuan ucapan yang bentuknya kebetulan sama. Lalu yang kelima ada hiponimi, yang keenam ada ambiguity, dan yang ketujuh ada redundancy. Materi selanjutnya yaitu perubahan makna. Secara sinkronis, makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu perkembangan dalam ilmu teknologi, ada perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, proses gramatikal, dan pengembangan istilah. Materi selanjutnya yaitu jenis perubahan makna. Jenis perubahan makna ini ada 5. Yang pertama meluas, kedua menyempit, ketiga perubahan total, keempat penghalusan, dan yang kelima pengasaran. Lalu materi terakhir yaitu ada medan makna dan komponen makna. Medan makna adalah kelompok kata yang memiliki hubungan dalam bidang pemakaian tertentu, sedangkan komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk makna suatu kata. Seperti itu. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.